Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Hanura TV. Sore ini kita kehadiran, ini caleg senior dari Partai Hanura, Ibu Amelia Dodi Luhukai. Apa kabar, Bu? Luar biasa baik. Oh, ada yang ketinggalan, Bu. BSC. Oh iya, Iya. kebetulan saya duduk di ASMI, Oh, Office Management, oke. dengan title-nya itu Oke. eh, Sehat, Bu? BSC, luar biasa sehat. Wah, Ibu tetap semangat, Bu. Ya, Bu, Ibu sekarang nyalek untuk DPR RI, Bu ya. Dari dapil mana, Bu? saya dari Dapil 3 DKI, Dapil 3 di Jakarta Barat, Jakarta Barat. Jakarta Utara, dan Hmm. Pulau Seribu. Nomor urut rahasiakan dulu, Bu. Nanti ada Jangan, yang kaget, Bu. jangan. Oke. Nah, persiapannya, Bu, selama ini sebelum menjelang pemilu saat ini, persiapannya udah sejauh apa, Bu? Ya, Karena kan Ibu persiapan. kan secara Ibu senior. Pernah Ya, juga nyalek sebelum-sebelumnya, Bu ya. ya, saya ini udah keempat kali nyalek. Wow, keempat kali. Wow, ada teman-teman yang masih baru, Bu. Iya, Jadi mungkin Ibu bisa sharing pengalaman Ibu dan dalam persiapan di Dapil 3 ini, Bu. Gimana, Bu? jadi intinya bahwa dalam mempersiapkan untuk pencalekan ini tentu itu udah menjadi ininya kita ya Hmm, sebagai kader karena ya. udah keempat kali. Namun tentu bahwa setiap 5 tahun itu berbeda. Oke, Ya, selalu ada perubahan-perubahan, Bu ya ya. otomatis. Baik dari sisi apa situasi dan kondisinya. Betul. Dan juga sisi konstituennya, Oke, akar rumput. ya, ya. Karena masyarakat sekarang udah lebih pintar. Ya, setuju, Ya, Bu. jadi seperti itu. Dan perkembangan teknologi juga, Bu ya. Iya, dengan medsos, sebagaimana sekarang saya bisa podcast dengan Bapak Hmm, untuk lanjutkan kan, untuk ya, di share, ya. diviralkan kan seperti itu. Jadi pada intinya ketika kita mau terlibat dalam pencalekan, otomatis kita lihat situasi di Hmm, dapil di mana kita berada. ya. Nah, kebetulan saya itu dulu kenapa saya ambil di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Hmm, dan Pulau Seribu. hmm, Jakarta Utara itu memang saya kuliah di situ. Saya pelayanan secara Kristiani di hmm, situ. hmm. Saya juga berorganisasi di daerah itu. Dan mungkin Ibu sebagian besar hidup Ibu besar di situ mungkin, Bu ya. Iya, sampai Oke. saya nikah. Wow. Baru saya, Jadi anak Priok nih, Bu ya. ya Wah, kira-kira begitu. hati-hati nih teman-teman yang lain. Namun, ya itulah. Hmm, Karena saya orangnya suka berorganisasi. ya, Dan saya orangnya senang kita berteman ya, dan lakukan hal-hal yang positif. ya. Dalam hal ini melayani. Oke. Dan itulah yang saya lakukan dalam kegiatan pelayanan di gereja. Dan itu tercermin dari visi misi Ibu ya. Ya, Seperti apa, Bu, ya. visi misi Ibu? Kalau Mungkin biar saya, teman-teman tahu ya, seperti apa bagaimana. jadi maksudnya kalau tagline Hanura adalah berpihak kepada daerah, otomatis kan masyarakat. Ya. Yang menjadi motivasi dan visi misi saya itu melayani masyarakat Oke. dengan tugas yang dipercayakan, dengan tujuan untuk kesejahteraan dan Hmm. keadilan. Hmm. Tentu sampai saat ini kan kita belum merasakan itu Ya, kan, ya, ya. karena ya susah ya untuk kita jalani kehidupan yang kita menginginkan supaya masyarakat itu sejahtera, Hmm. masyarakat itu adil. Oke. Dan hal Berarti itu tidak ya, instan, ya, harus ya, secara bertahap. ya. Dan itulah yang menjadi motivasi saya dalam pencalonan pileg ini dan Oke. bagian dari Jadi visi misi jalur yang saya. Ibu tempuh adalah tadi pelayanan, Ibu ya. Iya, Karena saya lebih, kita di podcast sebelumnya ada dari seniman, iya, ada dari apa? iya, Pertanian dan bahkan pendidik. Ya, kalau Ibu betul. dari sisi pelayanan. Iya, Oke, karena itu pekerjaan yang paling mulia. betul. Karena sesuai dengan agama saya, Hmm, bahwa dasar kasih itu yang harus kita uh, viralkan kepada ya, dimana kita ketemu orang. ya, Dan setuju, Bu. itulah bagian dari kita berbuat baik. Jadi selain tadi soal pelayanan, Mm, dasarnya Ibu tadi ada kasih, Iya, itu yang jadi passion Ibu ya. iya, otomatis. Di sampai 4, ini yang kelima ya, Bu ya? 4. Oh, yang keempat kali Iya, Ibu iya, nyalek. Jadi kekuatan itu timbul sendiri, Bu ya, dari iya, situ semangatnya. otomatis. Nah, buat yang baru-baru nyalek atau teman-teman sahabat Hanura TV, jangan mau kalah.
sama Ibu Luhukai. Nah, Ibu Luhukai ini biasa dipanggil Ibu Nona. Ya, Bu? Ya, karena kalau di orang Maluku, Hmm. kalau ada bontot itu Oh, dipanggil iya, nona. iya, iya, iya. Jadi itu sudah terbiasa sampai kepada kegiatan-kegiatan saya semua orang manggil nona. Ya, Iya, saya rasa senior, iya, pastilah teman-teman sahabat Hanura tahu lah iya, siapa Ibu Nona. betul. Mhm. Dan kalau saya ini orang bekerja tulus. Saya Hmm. bekerja dengan apa yang saya mampu untuk lakukan itu. Ya, ya, ya. Dan itu saya jalanin di partai, kegiatan Hmm. pelayanan. Karena kita berkecimpung di partai itu kan bagian juga dari pelayanan. Hmm. Jangan, Ibu lihat ini, Bu. oh ya, jangan disangka bahwa orang bilang partai itu kan ini kotor. Padahal sebenarnya kembali kepada masing-masing kita. Nah, apalagi yang saya berkecimpung adalah Partai Hati Nurani. Ya Oke. otomatis hati ini loh yang harus kita benahi terus Iya. untuk kita turun ke masyarakat. Nah, Bu, ada beberapa pertanyaan nih. Salah satunya gini, Bu. Kan cakupan wilayah Ibu cukup luas. Iya. Nah, kiat apa Ibu bisa dengan apa usia yang sudah tidak muda lagi Iya. menjalani proses tadi kan nanti akan kampanye dan lain-lain seperti apa tuh, Bu? Jadi intinya begini, karena saya sudah lakukan itu sampai ke 4 kali, otomatis ada strategi-strategi yang saya buat. Dan terdapat disangkal bahwa ketika kita turun ke kampanye atau turun ke lapangan, kita kan harus bergandengan tangan atau yang disebut dengan tandem dengan teman-teman di DPRD untuk Oke. itu. Jadi misalnya saya akan melihat bahwa misalnya daerah ini loh, dia punya jumlah perolehan suaranya cukup banyak dan otomatis mengacu pada teman-teman di daerah. Nah itulah yang saya pendekatan dengan mereka Oke. untuk bagaimana kita turun. Oke. Jadi itu memang salah satu upaya ya, Bu ya, Iya, berkomunikasi dengan teman-teman iya, caleg yang DPRD. DPRD, Tentu satu dapil. ya, Nah, yang satu dapil. Dan tentunya ada arahan khusus mungkin dari DPP, Bu, untuk Ibu. Artinya gini, ini terkait nomor urut ya, Bu ya. ya, Walaupun kita belum tahu nanti urut ya. berapa. Persaingan di internal sendiri, Bu, menurut Ibu seperti apa tuh, Bu? Nantinya. Nah, kalau saya sih walaupun saya nomor urut berapapun saya tetap berjuang. Karena saat ini kan pemilihan ini kan secara proporsional terbuka. Ya. Otomatis bukan berarti nomor 1, nomor 2 yang Oke. akan duduk dalam pemerintahan itu DPR RI, tapi perolehan suara jumlah terbanyak itulah. Jadi misalnya saya dapat nomor 8 juga nggak apa-apa. Walaupun tentu dong kalau nomor 1, 2, 3 itu memberikan satu kebanggaan kepada saya, betul. menghargai saya karena saya aktif dalam aktif di dalam kegiatan partai selama ini. Saya dari 2017. Dewan Pimpinan Pusat 2017 pada saat Pak Ketum OSO dilantik itu di Sentul, saya sudah terlibat di situ sampai saat ini. Dan saya jalanin itu secara rutinitas dan aktif dalam setiap kegiatan. Kan kegiatan di partai itu kan cukup banyak. Dan terlebih kepada sosial yang kita lakukan. Dan kebetulan terakhir ini saya adalah salah satu wakil ketua bidang untuk bencana. Oke. Ya, gitu. Jadi lingkup sosialnya benar-benar Ibu kuasai sekali. Dan jangan salah, saya pernah turun di Banten. Wow. Itu yang perahu karetnya jembatannya putus. Kemudian saya lewat pakai perahu karet. Kemudian lakukan bakti sosial itu lewat pengobatan gratis. Itu di pinggir kali, itu di Lebak itu. Kemudian kita masuk lagi ke dalam. Pada saat banjir bandang itu bukan di dalamnya air, lumpur. Wow. Bisa 15 senti. Dan itu saya lihat sendiri dan memang cukup sedih ya melihat hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan saat ini sudah ada perubahan. Otomatis itu bagian dari pemerintahan untuk melihat akan keberadaan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang mengalami banjir. Jadi Bu, terlepas dari soal pencalekan, kegiatan sosial, pelayanan ini tetap harus berjalan ya Bu ya? Iya, Karena tetap. Apapun itu ya sudah kewajiban kita ya Bu ya? Apalagi kita yang muslim, non-muslim dan lain itu persatuannya jelas lah di Indonesia dan terutama betul. di Jabodetabek nih Bu ya? Iya, betul. Nah Bu,
sekarang dari sisi kompetisi Bu, kompetitor di dapil Ibu, itu seperti Ya, apa? Bisa gambarkan Bu? ya otomatis kan semua akan lakukan secara persaingan. Hmm, Tapi tentu persaingan positif yap, dong. betul. Namanya juga kita di internal, Mhm, lain kalau kita di lintas yap. partai atau di lintas caleg. Itu otomatis beda. Hmm, Jadi ya kita harus saling sama-sama karena kita semua kan mau meraup suara kan yap, untuk mencapai 4% yap. parliamentary threshold. Hmm, Nah, itulah. Jadi persaingan positif yang harus kita lakukan. Ya, yap, kita yap. bersama-sama lah. Kalau dari partai lain Bu, yang Mm-mm. di segmen yang sama dengan yang Ibu lakukan soal pelayanan juga, itu Iya. ada nggak seperti yang Ibu lakukan di partai lain? Di partai lain dalam artian Gini, Ibu Nona lain yang ada di partai-partai lain yang melakukan hal yang sama seperti Ibu, ada nggak? ya otomatis ada dong. Oh gitu ya? Karena kan eh, dalam berbagai eh, sifat dan karakter manusia, tentu dia kepengen kan bagaimana saya berbagi dengan Ya. lingkungan, bagaimana saya bersosialisasi dengan lingkungan, bagaimana saya memberikan arahan dalam misalnya orang sakit, kita ya. datang, kita memberikan kekuatan orang kecewa, itu Hmm. kan bagian dari pelayanan. Nah Bu, ini kan tahun politik. Iya, Apapun bisa dijadikan iya, bahan politik. iya, Nah, yang Ibu lakukan ini kan terkait dengan kemanusiaan. iya, Ya, kalau udah bicara manusia kan udah pasti lintas agama, lintas partai, betul, dan lain-lain. iya, Nah, kita pernah tahu lah iya. cerita-cerita zaman lalu seperti apa. Saat ini sudah tidak ada atau masih ada Bu resistensi tadi? Karena kan Ibu membantu yang Muslim Iya. atau sebaliknya, Mm-mm. itu ada sesuatu nggak? Agar teman-teman sahabat Hanura TV ini bisa tahu situasi yang terjadi saat ini, bahwa kita nih itu udah bukan isu gitu loh Bu. Karena Ibu turun langsung bisa Ibu ceritakan Bu. Ya, dalam arti begini, dari tahun ke tahun kehidupan seperti itu pasti ada Hmm, dan kembali ke masing-masing kita. Kalau saya tidak, saya tetap melayani kepada siapapun. ya. Nah, nggak usah jauh-jauh lah. Kita melayani di lingkungan kita dengan berbagai kemajemukan. Saya lakukan itu di lingkungan RT. Hmm, Nah, saya membaur dengan mereka. hmm, Itu aja yang terdekat. hmm, Nah, kan seperti itu. ya. Jadi, walaupun mungkin ada yang karena dia merasa kan agamanya beda. Ya. Tapi saya tidak. Saya akan tetap dalam kemajemukan dengan siapa saja. Saya sama-sama. Hmm, Dan memang kita harus membuka diri ya. untuk dapat, karena kita tahu kan mayoritas. Ya. Kita harus membuka diri untuk itu, untuk Ya. kita terlibat, untuk kita lakukan kebersamaan itu. Ya. Supaya orang juga dapat melihat kita, oh iya ya, kita juga harus seperti ini gitu loh. Jadi pelajaran yang barusan kita dapatkan, berbuat baik tidak ada batasannya Bu ya. Betul. Bu, ada satu pertanyaan nih Bu. Kira-kira kan Ibu sudah beberapa kali Iya. menjadi caleg. Mm. Gak usah disebutkan nanti Bu. Berapa biaya Bu, sebesar apa? Gambarkan dalam satu kalimat aja Bu. Kalau saya sih biaya itu relatif ya. Tapi yang penting intinya kita harus punya jaringan, harus punya link di bawah, supaya mempermudah kita juga untuk meminimalisir biaya itu. Dan pastinya itu tidak dengan waktu yang singkat ya Bu ya, Ya, berproses itu semuanya. proses semua. Nah, jadi Tapi sahabat, bukan berarti, tapi bukan berarti tanpa biaya, pasti ya, biaya. pasti. Jadi sahabat Hanura TV, Ibu Nona tadi udah sampaikan, ini tidak ada yang instan. Semua Iya. berproses, Iya, membangun jaringan dari awal. iya, Soal biaya relatif, tapi bagaimana kita harus berpikir kreatif ya Bu ya. betul. Berinovasi, bagaimana kita memberikan value, pelayanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, masa sih Tuhan tidak mencatat itu? Betul, Gitu Bu ya. iya. Mungkin terakhir dari saya, Ya. mungkin apa yang menjadi sasaran saya adalah memberikan pelayanan kepada rakyat kecil terlebih, Ya. sehingga mereka juga memiliki hak yang sama Ya. dengan kita ini dalam hidup. Itu yang menjadi target dan sasaran saya. Wow. Sahabat Hanura TV dan teman-teman caleg yang lain, mungkin bisa dicontoh tadi sebagai visi dan misi Ibu Nona, Ibu Amelia Dodi Luhukai, BSC, biasa dipanggil Ibu Nona, agar menjadi cermin buat kita semua. Dalam berjuang, tidak ada batasan. Iya. Tidak
terkendala oleh Iya, usia betul. dan lain-lain. Iya, Bagaimana kita tetap optimis dalam berjuang karena hasilnya sudah ditentukan. betul. Tapi berjuang dengan maksimal itu yang harus kita lakukan. Iya, Ibu Nana, terima kasih kehadirannya, Iya. sudah sangat menginspirasi. makasih. Kapan-kapan kita ngobrol di sesi yang lain. Sama-sama. Yang Sehat-sehat Ibu Nana. Ya, yang penting intinya Ya. semangat. Oke, tetap semangat. Iya. Terima kasih Ibu Nana atas Iya. kehadirannya. Sampai ketemu Ya. di podcast berikutnya. Oke, baik. Demikian sahabat Hanura TV, perbincangan yang kali ini sangat menginspirasi, sangat membuka wawasan kita tentang soal pencalekan, perjuangan, mulai dari yang tahun 2017 ya Bu ya? Dari 2004 kali ya? 4 kali. 2014, 19, 2000 8. enggak, 2014. Sebelum 2009, 14, 19 Dan saat sekarang ini. ya. Wow. Demikian sahabat Hanura TV. Terima kasih atas atensinya. Kita akan berjumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai